Oke, 3, 2, 1. Halo semuanya, balik lagi di sini bersama gua di channel YouTube gua, Ronald Basil. Halo guys, gila, udah lama banget. Gue jarang banget upload lagi. Ini sorry, ini salah gua, jujur. Karena gue kurang konsisten, mungkin karena kuliah dan kerjaan mungkin. Tapi nggak boleh sebenarnya. Oke, yuk kita langsung jump in ke topiknya aja. Nah sebenarnya tuh gue pengen cerita dikit ya. Gue pengen bikin video ini tuh lucunya karena ada satu subscriber dari channel YouTube ini, dia nonton video gue dan dia tuh sebenarnya katanya mau nanya tentang digital marketing. Nah dia DM kan, pas dia DM itu dia nanya, kok sebenarnya digital marketing tuh luas banget dan aku tuh interested banget. Cuman saking gedenya, aku tuh sendiri juga bingung mau mulainya tuh dari mana. Dan gue kan langsung mikir kayak, oh emangnya apa yang harus dipikirin nih gitu loh. Maksudnya kayak kenapa sampai bingung, kan bukannya tinggal jalanin aja. Enggak kok, karena aspeknya tuh banyak banget, saking banyaknya. Sebenarnya yang dia lagi pelajarin tuh dia nggak tahu itu tuh digital marketing atau bukan. Dan dari situ gue nanya, mau nggak dibikinin video khususnya, hal-hal yang untuk lu yang mau belajar, kamu yang mau belajar digital marketing ini jadi ngerti gambarannya gimana. Dan dia bilang dia mau banget. Jadi video ini gue bakal ngebahas hal-hal yang bisa kita hindarin kalau kita mau mulai belajar digital marketing. Jadi konteksnya ini sebagai pemula nih kayak gitu. Oke. Sebenarnya nomor 1 tuh, kalau misalnya kita mau belajar digital marketing, kita tuh harus tentuin skill apa atau keahlian apa yang kita pengen kuasain. Karena kalau misalnya kita gak punya keahliannya juga percuma dong. Nah, contoh, itu tuh kalau buat gue bisa dibagi jadi 3 macam. Kayak skill advertising, atau misalnya skill content producing, atau content creator sih kalau zaman sekarang kan. Atau misalnya web building, kayak gitu loh, website building. Nah, gue coba bahas di bagian advertising dulu ya. Nah, kalau misalnya dari advertising sendiri pun, itu kan ada banyak. Contoh, misalnya ada Facebook or Instagram ads, ada juga Google SEO or SEM, Search Engine Optimization, ada juga misalnya TikTok ads, ataupun di marketplace juga ada, misalnya Topads, punya Tokopedia, Shopee ads, punya Shopee, dan banyak lagi. Nah, itu pun baru bagian dari periklanan atau advertising. Lanjut ya, di bagian content producing. Nah, content producing sendiri tuh, kalau gue bagi jadi 3 lagi. Nah, 1 misalnya skill copywriting. Itu tuh maksudnya kita tuh tinggal milih aja mau skill yang mana nih. Nah, contoh ya skill copywriting kan. Copywriting tuh apa? Skill menulis, membuat sebuah tulisan yang pas orang membaca tuh langsung menjual gitu loh. Jadi kita tuh membuat susunan kalimat yang mampu menjual produk atau informasi yang bisa kita kasih kayak gitu. Itu copywriting. Kedua, kita tuh juga bisa misalnya skill desain grafis. Nah, ya desain grafis kan sekarang juga udah terkenal banget kan. Desain ya berarti sebuah desain yang dibikin secara digital untuk mempercantik atau mengenhance foto produk tersebut gitu misalnya. Nah, ataupun juga skill yang satu lagi, kalau misalnya kalian itu juga yang hobi fotografi atau videografi, itu tuh juga bisa dikonsider sebagai skill content producing. Dan content producing itu balik lagi masih related sama digital marketing kayak gitu. Itu pun juga bisa. Jadi jangan malah mikir, wah kayaknya kalau digital marketing tuh kayak harus iklan atau website. Enggak, bisa apa aja. Konten itu tuh juga bagian dari digital marketing. Jadi boleh tuh dihajar di bagian situ. Oke, lanjut ya. Tadi kan udah iklan, konten, sekarang tuh juga bisa website building. Nah, website building tuh ya itu kan kalau misalnya kita lihat di internet ada banyak banget tuh, misalnya Wix, Shopify, GoDaddy, WordPress, banyak kan. Itu tuh sebenarnya kan website builder. Nah, kita tuh juga bisa loh belajar skill untuk membuat website atau membuat landing page. Nah, kalau yang nanya landing page itu apa? Itu tuh sebuah halaman di website kita yang mampu memberikan offer marketing yang mampu menjual lagi. Nah, makanya ini pun juga masih relate sama copywriting yang tadi. Jadi semua hal ini berkesinambungan. Tapi jangan pusing, pilih salah satu dulu. Nanti ketika lu ngambil satu topik atau satu skill keahlian tersebut, lu tuh jadi tahu, oh ternyata kan skill ini tuh bisa ditunjang sama skill yang ini, ditunjang sama skill yang ini. Jadi
nanti jadi the whole package, lu jadi bisa paham seluruhnya kayak gitu. Nah, coba gue lanjut ya. Kedua itu, kalau saran dari gue, lu pilih platform mana yang lu mau kuasain. Tadi kan skillnya, sekarang platformnya. Kenapa? Karena kan ada sosial media nih, tuh ada banyak banget kan. Misalnya ada Instagram, ada Facebook, ada LinkedIn, ada TikTok, ada YouTube, ada kalau lu demen bikin blog di website, itu kan semua beda-beda dong. Dan semua itu nature-nya beda-beda. Yang gue bilang nature itu tuh maksudnya algoritmanya. Jadi untuk kita bisa menguasain di satu platform itu tuh susah banget. Jadi mendingan ambil satu dulu aja, kuasain di bidang situ, pahamin algoritmanya cara kerja gimana, baru kita jump in ke next platform. Kalau misalnya emang lu tuh mau ngakuisisi ke semua platformnya itu. Tapi kalau misalnya lu udah mulai suatu usaha karena lu udah punya timnya, itu boleh tuh langsung lari ke yang macem-macem. Tapi kalau misalnya belum, masih solo, masih sendiri, satu dulu aja nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Karena satu tapi kita bisa mahir, itu malah menjadi sebuah nilai jual tersendiri. Kalau menurut gua, tips yang terakhir ini adalah tips yang krusial banget. Karena orang tuh sering kelupaan pas belajar ini, yaitu punyalah seorang mentor atau komunitas yang mampu bisa membimbing kita atau ngajarin kita ke arah yang kita mau. Berarti kan kalau misalnya digital marketing juga harus ada komunitasnya, harus ada ngikut-ngikut pelatihan misalnya yang ada seorang mentornya. Nah, sebenarnya itu nggak mesti mentor sosok orang, tapi intinya tuh kita tuh punya panduan kayak gitu loh. Jadi kita tuh nggak ngawang banget belajar dari mana. Contoh ya, kalau lu demen ikut e-course atau online courses, Google sendiri juga nyediain loh namanya Google Garage. Itu berarti kan sebuah pelatihan yang dibikin sama Google, yang dia pun mau ngajarin step by step dari level 1 sampai level yang expert itu tentang bagaimana digital marketing tuh seperti apa dan gimana cara utilize-nya. Dan bahkan tuh setiap kali kita lulus level kita dapat sertifikat online. Wah, enak banget kan. Ataupun yang nggak beda dari itu juga namanya Udemy. Itu pun kita juga bisa denger kan. Nah, itu tuh juga ada ngajarin tentang copywriting skill, ngajarin UI UX buat website. Sebenarnya banyak banget sih. Dan yang terakhir juga tadi kan Google bikinnya namanya Google Garage. Kalau Facebook juga bikin yang sama namanya Facebook Blueprint. Facebook Blueprint ini sih lebih ke arah Facebook tuh memberikan sebuah panduan-panduan untuk para business owner atau para advertiser ya gimana cara nge-utilize Facebook itu secara maksimal dan beserta aturan-aturan cara mainnya sehingga kita nggak melanggar aturan mereka, karena sekali kita melanggar tuh bahaya. Bisa di-block, di-ban, dan kita nggak bisa advertise di Facebook nih, bahaya dah. Misal pun itu kan baru online courses, kita pun juga bisa ikut offline gitu dengan mengikuti workshop itu sebenarnya lebih enak sih karena langsung bertatap muka dengan mentornya langsung. Dan gue juga pas terjun digital marketing ini, gue tuh belajar dari workshop namanya Digimaru. Nah di situ tuh dia ngajar tentang cara mengutilize online business. Bahkan kita tuh juga diajarin cara beriklan dengan Facebook. Nah dan dari situ tuh gue tuh nggak cuma ikut sekali, gue ikut berkali-kali sampai karena gue sering ikutnya itu, gue diminta khusus sama mentornya gue untuk menjadi asistennya dia untuk membantu peserta yang lain kayak gitu. Dan dari situ gue jadi seneng banget dapet ilmu gratis nih. Tapi ya dengan cara ya gue pengen belajar terus nih, gue kejarin terus kayak gitu. Ataupun nggak cuma dari Digimaru, kita juga pasti di sini nggak ada yang nggak kenal Ko Denny Santoso dong. Kalau misalnya kita udah ngomongin digital marketing kan. Nah, Denny Santoso sendiri kan juga ngebikin yang namanya DM Elite. Itu kan kita juga bisa ikutin. Atau juga pasti kenal yang namanya Cory Kohwang kan. Dia juga bikin yang namanya Pasukan Alona. Intinya kan komunitas belajar digital marketing versinya dia. Jadi dia mentor dengan courses-nya dia gitu. Atau yang terakhir itu ada yang namanya juga Ads Mastery yang dibikin sama Ko Albert Leonardo. Nah, dia tuh jago banget dalam advertising. Jadi kalau misalnya kita yang pengen belajar advertising e-commerce, Ko Albert Leonardo tuh bagus lah kayak gitu. Nah, yang terakhir itu sebenarnya lu tuh kalau mau belajar nggak usah susah-susah, nggak mesti dari yang e-courses atau dari workshop. Sebenarnya dari YouTube video yang lu tonton sekarang ini, saat ini, detik ini, ya itu juga salah satu bagian dari lu belajar digital marketing. Nah, dan lebih the bestnya lagi, YouTube itu tuh gratis. Konten-kontennya itu tuh semua gratis. Karena gue sendiri pun
sebelum memulai dari belajar itu semua, gue tuh malah jump innya dari YouTube duluan. Gue cari, gue nonton videonya, gue pelajarin, dan ya kayak gitu loh, berjalan dengan sendirinya sampai gue ketemu workshop yang lain. Itu rekomendasi dari YouTube juga, kayak gitu loh. Nah, tapi nggak cuma dari channel ini juga, pelajaran semua channel-channel yang mengajarkan digital marketing juga, karena lebih baik tuh kalau kita dapet sumbernya tuh banyak, jadi kita dapat berbagai macam perspektif dan kita yang artikulasin sendiri gitu loh, esensinya ini apa, kayak gitu. Kalau misalnya menurut gua, ini kan ilmu itu tuh bisa dipelajarin di berbagai macam tempat atau orang kan. Tetapi satu hal, pesan gua tuh, kalau misalnya kita belajar, biar lebih mudah diserap dan menjadi kita paham, kita tuh harus langsung segera mempraktekannya. Percuma kita belajar ilmu banyak-banyak, baca buku sering-sering, ikut kuliahan, itu semua tuh akan menjadi sia-sia dan menjadi nggak bernilai kalau misalnya kita tuh nggak langsung take action untuk mempraktekannya. Ketika kita sambil mempraktekannya tuh kita jadi ngerti di kasus nyatanya itu tuh gimana caranya untuk mengutilize-nya ini semua gitu loh. Gue sebenarnya pengen kasih special thank you karena dia ini alias subscriber ini yang atas nama JJ, shout out to JJ, thank you JJ. Lu pada juga bisa cek Instagramnya dia, nanti gue tulis di description-nya di bawah. Follow aja si JJ, dia tuh orangnya baik banget dan kayak dia tuh pembelajar banget lah di digital marketing, jadi kayak keren J. Nah, sebenarnya sih gini, gue cuma pengen ngomong kalau kesempatan ini tuh nggak cuma bisa didapetin oleh JJ doang, tapi lu yang nonton sekarang ini juga bisa langsung buka IG profil gue @ronaldbasil dan langsung follow aja atau langsung DM aja, Ron, sebenarnya sih digital marketing tuh apa sih, atau cara mulainya dari mana, atau gimana cara perjalanannya yang harus gue tempuh gitu. Nah itu tuh semua langsung DM aja, nggak apa-apa, dan gue tuh bakal sebisa mungkin nge-replyin semuanya. Nggak cuma dari DM, dari kolom komentar pun juga gue bakal replyin satu-satu kayak gitu. Jadi semoga channel ini tuh bisa growing dengan topik-topik tuh yang memang lu cari gitu loh, lu pengen di cover di channel ini kayak gitu. Thank you banget semuanya bisa nonton sampai sini dan gue appreciate banget. Semoga di video-video yang nextnya ini bisa menambah ilmu lu pada di digital marketing dan lu bisa memahaminya. Oke, see you guys, bye bye, see you next time.